Lucy. Nona Jessica, kamu datang. Lama tidak bertemu. Iya, sudah lama tidak ketemu. Kamu masih cantik sekali. Terima kasih. Punya pacar belum? Belum. Gak usah bilang, aku tahu. Pasti Dan Kiao suruh kalian lembur. Dia terlalu keras menahan kalian. Sampai tidak ada waktu untuk pacaran. Tenang, nanti aku omelin dia. Oh ya, aku baru kembali dari AS. Lihat, apa yang kubawa untukmu. Terima kasih. Merek ini mahal, ya? Tidak apa, asal kamu suka. Wanita jangan hanya fokus kerja, harus jaga penampilan. Terima kasih. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Aku akan cari Dan Kiao sendiri. Terima kasih. Dadah-dadah. Dia siapa? Dia adalah penerus Taman Tema Sing Menyuan, Jessica. Dia tumbuh bersama bos kita. Pantas saja sikapnya begitu elegan dan sopan. Tentu saja, dia putri dari keluarga kaya. Dia dan bos Zhao pulang bersama setelah belajar di luar negeri. Sekarang sedang membantu mengurus bisnis keluarga. Dia tidak hanya cantik dan cakap, tapi juga sangat ramah. Sama sekali tidak sombong. Lalu, apakah dia dan bos tidak punya cerita cinta? Aku tidak tahu, tapi hubungan mereka pasti tidak biasa. Ketika bos Zhao baru memulai usahanya, dia yang membantu dengan dermawan saat kekurangan dana. Mereka yang bermimpi jadi Cinderella, sudah waktunya bangun. Sudah, kembali bekerja. Ayo. Aku pulang dulu. Terjemahkan kontrak ini. Bagaimana dengan dokumen yang aku minta sebelumnya? Dengar baik-baik, kasus ini harus diperhatikan. Ini bisnis besar, mengerti? Bos Zhao. Bos, satu mangkuk mie. Sia, tambah apa hari ini? Tambah sayur, tambah mie, banyakin. Hari ini nafsu makanmu besar. Ada masalah? Tidak ada, cepat buatkan.
Mie-nya sudah datang, makan selagi hangat. Terima kasih. Sao si licik, penipu ulung. Aku makan sampai kamu mati, penipu besar. Siapa penipu? Aku sudah telepon berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Sebagai kompensasi mental, traktir aku 1 mangkuk mie. Bos, 1 mangkuk mie, sama seperti dia. Bos, bayar. 15.000. Ini kantin Sia, dia biasa makan di sini dengan utang. Bayarnya nanti saat gajian. Oke. Kembaliannya tidak usah. Ningxia, kembalilah. Kenapa kamu berubah secepat kembali ke lapangan? Ada apa? Kamu tarik-tarik aku mau apa? Kalau begitu, jelaskan kenapa tidak angkat telepon. Bos Zhao, begini caramu memperlakukan orang? Aku hanya karyawan kecil, tidak seperti kalian anak orang kaya. Tidak ada waktu untuk permainan bodoh ini, aku mohon lepaskan aku. Perjanjian kita berakhir di sini. Tunggu sebentar, jelaskan dulu sebelum pergi. Apa salahku padamu? Kalau tidak lepas, aku akan berteriak minta tolong. Proyek luar Lu 11 sudah selesai semua? Proyek yang perlu perjalanan bisnis akhir-akhir ini sudah selesai semua? Anda menanyakan kapan Anda akan perjalanan bisnis? Anda akan ke Hong Kong Kamis depan, hotel sudah aku pesan. Ningxia, Proyek Ningxia akhir-akhir ini tidak ada yang perlu perjalanan luar. aku mengerti, kembali bekerja. Dokumen yang perlu diserahkan sudah aku taruh di meja kerjamu. Baik. Ulang tahun Ningxia. Lu 11. Suruh Ningxia temui aku di garasi. Kemarin aku sudah menyepakati proyek villa. Kita lihat langsung. Proyek Stephen, bukannya rapat terakhir. Setelah dipikir, masih sangat berharga untuk dimulai. Kamu cukup beritahu Ningxia saja. Lu 11, Ningxia, di mana dia? Ningxia bilang proyek ini milik Stephen. Bukan tanggung jawabnya, tapi Stephen masih dalam perjalanan bisnis. Kalau Anda buru-buru, aku bisa temani Anda pergi. Dia di mana? Dia bilang sedang sibuk bekerja dan tidak bisa pergi. Dia bos atau aku bos? Ningxia, kesini sebentar. Bos Zhao, Ada satu kasus perlu kamu temani aku perjalanan bisnis. aku tidak bisa. Ini pekerjaan, apa ada urusan bisa atau tidak? Segera persiapkan. Sekarang.
Zhao dan Kiao, kamu mau apa sih? Bukannya sudah bilang, meski pacaran palsu, tidak boleh selingkuh. Kalau tidak, hubungan berdua otomatis bubar. Siapa yang selingkuh? Kamu sudah dapat nona kaya cantik itu. Masih main-main denganku buat apa? Tidak ada artinya. Kamu cemburu? Siapa bilang? Kamu benar-benar membosankan. Siapa yang cemburu? Belum cemburu. Lihat wajahmu saja sudah tahu kamu cemburu. Aku tidak. Siapa yang ada waktu luang untuk cemburu padamu? Lagi pula kita bukan pacaran sungguhan. Kita sekarang mau kemana? Bekerja. Mau kerja di mana? Nanti juga tahu kalau sudah sampai. Kenapa kamu selalu begitu? Kamu gila ya? Iya, kan kamu sudah tahu. Jangan banyak tanya, uang lembur nggak bakal kurang. Besok akhir pekan, kalau ditambah subsidi. 1 hari ya 1 hari. Mau berapa aku kasih, oke? Tutup pintunya. Bos Zhao, dari mana kamu dapat villa bagus dan murah begini? Ini juga nggak jauh dari kota. Bisa direnovasi buat acara pernikahan atau apa gitu. Hotel-hotel luar negeri juga gini. Kamu ngapain foto-foto? Aku foto buat dokumentasi, biar bisa dikasih ke desainer. Ini rumahku. Rumahmu apanya? Wah, nyerahin rumah sendiri buat umum? Jangan banyak tanya, cepat kerja aja. Ya sudah. Bos Zhao, kebetulan aku beli sprite. Mau minum? Nih. Bos Zhao, maaf ya. Dilap dulu. Sudah-sudah, nggak usah urusin ini dulu. Kita makan dulu yuk. Kalau nggak makan nanti mati kelaparan. Maaf ya Bos Zhao. Bego banget sih. Lucy. Kak Ning 11, aku bawa makanan ringan buat semua. Ada kopi sama kue, dibaginya. Makasih udah capek-capek. Makasih. Adikku Xiao mana? Dia dinas luar. Dasar anak ini, dinas luar nggak ngabarin. Kalau bos Ye cewek dah? Bos Zhao juga dinas luar. Mereka berdua perginya bareng. Iya, mereka perginya sama-sama. Cuma mereka berdua doang. Perusahaan kita ada proyek renovasi villa. Mereka survei lokasi. Oke, aku duluan ya. Tolong dibagiin jam makannya. Dah. Makasih.
Ayo, minum kopi, makan kue. Sepeten. Bos Zhao, ini sengaja muter-muter atau beneran nyasar sih? Emang iya? Kita mau kemana sih? Aku antar kamu ke tengah hutan, jadi istri kepala perampok. Nggak lucu sama sekali. Bos Zhao sudah siap semuanya. Bos Zhao ini jalan pulang loh. Kita nggak belanja ya? Di sini banyak babi hutan dan binatang buas. Tangkap satu aja bisa buat makan. Bos Zhao ngapain bawa aku ke sini? Jangan bicara. Ada kejutan buat kamu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ningxia, lihat sini. Hadiah ulang tahunmu. Ada 12 monyet kecil, buat gantiin hadiah ulang tahun yang gak kamu dapat sejak umur 14. Aku akan gantikan orang tuamu, setiap tahun kasih kamu satu monyet. Setiap tahun kasih kamu satu monyet. Buat permohonan. Selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Ini pesawat, kamu juga mau minta harapan? Tadi kan sudah? Iya, kalau udah kumpulin 100 pesawat. Bisa jadi kenyataan juga. Kamu masih kurang berapa? Kalau dihitung sekarang, kurang 99 pesawat. Aku beneran ngitung loh. Beneran? Ayo. Mau kemana? Ngapain bawa aku ke sini? Dengerin. Cepetan minta harapan. Kamu minta apa? Kalau diomongin nggak bakal terkabul. Aku kan pemegang saham harapanmu, kenapa nggak boleh tahu? Tapi aku perusahaan diktator, jadi nggak boleh kasih tahu. Kamu minta apa sih? Nggak kasih tahu. Kamu. Bang, nanti pas pasang tirai. Hati-hati dikit ya. Jangan sampai jendela atau temboknya rusak. Ini buat kamu, makasih. Hati-hati ya, catnya jangan tumpah. Oh,
Kamu ngapain? Renovasi. Ini rumahku, aku nggak bilang mau renovasi. Steven yang kirim sketsanya. Sudah jadi renovasinya. Tidak, tunggu sebentar. Kamu tidak meminta izinku, kamu tahu? Ini rumahku, bagaimana bisa kamu langsung memasangnya? Kamu belum gosok gigi kan? Aku pergi dulu ya. Dan juga batu buatan itu dan pohon itu. Menurutku pohon itu perlu dipangkas sedikit. Oke, terima kasih ya. Ningxia, kamu tidak akan merenovasi seluruh rumahku kan? Bukannya kamu bilang ini untuk liburan? Lagi pula ini kasusku. Kalau aku yang merenovasi sendiri, aku ingin semua dindingnya jadi biru muda. Lalu di sini harus ada kolam renang tanpa tepi. Dan juga lubang pohon yang sangat besar, di dalamnya diisi buku. Lubang pohonnya, taruh di sana saja. Kalau kamu mau, hanya kita berdua. Tinggal di sini terus, setuju? Xia, kemari sebentar, aku agak bingung. Di sini, Kakak, Bosnya tidak berbisnis, malah minum sendiri. kamu datang? Bosan, Xia sedang dinas. Terpaksa minum sendiri. Dinas lagi? Jangan-jangan pergi dinas dengan Sao dan Kiao itu? Apa maksudmu? Dengan alasan dinas dengan Xia. Malah ajak Xia liburan. Terakhir ke tempat terpencil, siapa tahu dia bawa Xia. Ke tempat lain lagi. Terakhir mereka liburan ke tempat terpencil. Zhao dan Kiao, dengan muka tebal bilang padaku. Dia sedang berpacaran dengan Xia. Jelas-jelas menipu dan mempermainkan Xia. apakah hidup selalu sesakit ini? Atau hanya saat kecil saja? Mungkin ini bukan tangan yang dingin. Oh iya, giliranmu. Giliranku. Perhatikan ya, siap? Oke, aku mulai. Cahaya kota. Apa? Kamu yakin? Bukan itu. Oke, aku coba lagi. The Great Dictator. Bukan, kesempatan terakhir nih. Modern Times. Nah, akhirnya benar. Ayo, bersulang. Tunggu, putar lagu dulu.
Kenyang. Aku juga kenyang. Kekenyangan. Ayo cuci piring. Aku yang cuci. Enggak, kamu yang cuci. Kenapa sih? Ini kan rumahmu, bukan rumahku. Tapi makanannya aku yang beli. Ya udah, aku juga enggak peduli. Gini aja, kita shoot. Yang kalah yang cuci. Ayo. Oke, ayo. Sut, aku menang. Cepetan, cepetan, cepetan. Sial banget. Bersihin sampai bersih ya. Kamu beruntung. Aku nggak peduli, cepetan, cepetan. Bersihin sampai bersih. Mantap. Halo Kak, Sia, kamu di mana sekarang? aku lagi dinas luar kota. Kalau kamu masih anggap aku kakakmu, kamu harus pulang sekarang juga. Kalau enggak pulang, kamu enggak bakal ketemu aku lagi. Oke, aku ngerti. Aku pulang sekarang. Hao, Kak, ada apa? Kok buru-buru banget? Hao, kamu sibuk dulu aja. Aku mau ngobrol berdua sama Xiao Xia. Kamu masih anggap aku kakak enggak? Kak, ada apa? Terjadi apa? Menurut kamu, selama ini jadi kakakmu. Aku kurang baik ke kamu ya? Enggak kok. Kamu sangat perhatian dan sayang banget sama aku. Kamu masih ingat enggak waktu itu, orang tuamu sudah tiada. Tahun itu kamu juga gagal ujian SMP. Setiap hari mengurung diri di kamar, terus nangis. Aku ingat. Waktu itu orang tuaku baru meninggal. Aku gagal ujian SMP. Aku mengurung diri di kamar. Hanya bisa melamun lihat foto mereka dan nilai ujian. Lalu aku nemuin catatanmu di meja. Itu pesanku buat kamu, saat kamu sedang down. Coba lihat laut, air surut hari ini. Besok pasti akan pasang lagi dengan lebih dahsyat. Saat sedih juga bisa lihat rumput kecil. Rumput yang bertahan di musim dingin akan tumbuh lebih hijau dan indah. Tahun itu, aku bahkan menyisihkan semua angpau untuk ajak kamu jalan-jalan. Waktu itu pertama kalinya aku lihat laut dan pantai. Di saat paling sulitku, kamu yang bantu aku bangkit. Sampai sekarang kamu tetap sandaranku. Kalau kamu ingat, kenapa masih diam-diam dekat sama Zhao dan Qiao, padahal tahu aku bersamanya? Bahkan selingkuh di belakangku? Aku nggak kok. Enggak, Aku beneran nggak, Kak. beberapa hari lalu aku ketemu Suiran di bar. Dia sekarang gimana? Jodoh itu kadang memang aneh ya. Kota sebesar ini, bar sebanyak ini. Tapi kita berdua malah masuk ke bar yang sama. Tapi jodoh kayak gini mending gak usah ada. Kak, jangan bilang gitu dong. Lagian kalian kan punya kenangan indah bersama. Kenangan indah? Itu masa lalu yang memalukan.
Kamu yang paling tahu gimana hidupku belakangan ini. Banyak yang menggunjing di belakangku. Ibuku juga, dia paling gengsi. Setelah aku cerai, dia lama nggak berani keluar rumah. Xiao Xia, sekarang dan Kiao itu penyelamatku. Aku harus pegang erat dia. Hanya dia yang bisa kasih aku pernikahan sempurna. Kak, aku dari dulu pengen nanya. Memiliki pernikahan yang tampak megah, apakah benar-benar sepenting itu? Pertanyaanmu sendiri sudah tidak ada artinya. Ketika orang bertanya, apakah menurutmu perasaan itu penting bagimu? Apakah keluarga penting bagimu? Apakah materi penting bagimu? Saat kau memiliki segalanya, kau bisa dengan santai mengatakan, ini semua tidak penting. Tapi ketika kau tidak memiliki apa-apa, seperti diriku sekarang, Xia, ku beritahu, setiap hal sangat penting. Aku sekarang harus menikah dengan Dang Qiao. Karena hanya dengan menikahinya, aku mungkin bisa melepaskan label wanita yang dicampakkan di pernikahan. Hanya dengan menikahinya, aku bisa membuat orang tuaku hidup lebih baik. Bisa membuat mereka benar-benar bahagia. Dan hanya dengan menikahinya, aku bisa membuat Suiran mengerti betapa kekanak-kanakan dan bodohnya keputusannya dulu. Kak, apakah Zhao dan Kiao menyukaimu? Tentu saja. Xiao, kau masih kecil. Banyak hal yang belum kau pahami. Sebenarnya dalam pernikahan, suka atau tidak suka, cinta atau tidak, bukan yang paling penting. Tidakkah kau dengar? Perasaan bisa dikembangkan. Aku pasti akan membuatnya menyukaiku. Bagaimanapun, kau harus menuruti kataku. Segera putus dengannya. Kak, sebenarnya hubunganku dengan Bos Zhao hanya palsu. Mengapa? Ini menyangkut alasan pribadi, sekarang belum bisa kuberitahu. Baiklah. Tapi apapun alasannya, mulai sekarang kau harus menjauh darinya. Kau harus melupakan identitasmu sebagai Hong Xiaodo. Xia, kau masih kecil. Lagi pula, hubungan kalian hanya sebatas teman online. Perasaan kalian hanya ada di dunia maya. Tapi bagiku, dia berbeda. Dia adalah pernikahanku. Kau tahu, pernikahan yang sempurna saat ini. Apa artinya bagiku? Janji padaku. Aku tidak akan pernah memberitahunya bahwa aku adalah Hong Xiaodo. Ini juga akan menjadi rahasia kita selamanya. Terima kasih, adik. Sekarang hanya kau yang bisa membantuku. City Lights, The Great Dictator, Tidak, ini kesempatan terakhir. Era Modern. Oh iya,
Tuan Lubang Pohon, hiruk pikuk dunia. Berapa kali kesalahan dan tersesat yang tak bersalah. Bagaimana caranya menghapus kesedihan dari hati? Bisa menatap bulan, lama-lama jadi lupa. Tapi aku memilih jalan lain. Jalan itu dipenuhi rumput liar, sunyi sepi, tapi terlihat lebih menarik dan indah. Meskipun di kedua jalan kecil ini, jejak pejalan kaki sangat jarang terlihat. Di hutan kuning, ada dua jalan bercabang. Sayangnya aku tak bisa menapaki keduanya sekaligus. Aku berdiri lama di persimpangan itu. Aku menatap jauh ke salah satu jalan, sampai ia menghilang di kedalaman hutan. Jangan sedih, jangan kecewa. Aku rela mengorbankan cintaku untuk menjaga ikatan keluarga seumur hidup. Kenapa pagi-pagi sudah lesu begitu? Matamu kok merah sekali, ada lingkaran hitam seperti panda. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kalau gitu aku masuk dulu. Ningxia, apa aku terlalu memanjakanmu? Kamu sampai lupa sarapan dan kopiku. Jadi aku akan menghukummu. Malam ini kamu harus menonton film denganku, tidak boleh menolak. Bos Zhao, lebih baik kita akhiri hubungan palsu ini. Apa kamu sudah mengakui bahwa ini bukan hubungan palsu? Aku terus menipumu. Sebenarnya kamu suka padaku kan? Sebenarnya aku punya pacar. Apa maksudmu? Qin Hao adalah pacarku. Jadi lebih baik kita akhiri hubungan ini. Tidak, kamu bohong. Aku tidak berbohong. Lalu kenapa kamu mau menerima hubungan palsu denganku? Apa semua yang kamu lakukan untukku palsu? Aku sama sekali tidak pernah menyukaimu. Aku menerima hubungan palsu ini hanya untuk memanfaatkanmu, agar aku bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan dan keuntungan. Tidak. Firasatku tidak pernah salah. Kenapa hari ini kamu bicara seperti ini? Firasat. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Konser itu bagaimana? Ada begitu banyak bayangan Hong Xiao padamu. Itu bagaimana? Tak disangka, Zhao dan Qiao yang sombong ternyata mudah ditipu ya. Sebenarnya aku selalu berpura-pura jadi kakak. Saat aku tahu, teman online-nya adalah bosku. Aku baca semua riwayat chat kalian, bahkan meniru hobi dan kesukaannya. Diam. Kau tahu kenapa? Karena aku benci Ningxi.
Sejak kecil aku hidup bergantung pada orang lain. Selalu hidup dalam bayang-bayangnya. Ketika aku tahu dia dicampakkan seorang pria, lalu mencari pria kaya dan berkuasa sebagai sandaran, aku jadi sangat kesal. Aku ingin menggagalkan semua rencananya. Benar-benar licik. Lalu kenapa kau memberitahuku ini? Bukankah usahamu sia-sia? Karena aku sudah bosan bermain. Aku takut Qin Hao salah paham. Lagi pula yang kucintai adalah dia. Oh ya, satu hal lagi. Lagi pula aku dan Ningxi masih saudara sedarah. Jadi aku ingin memberinya kesempatan. Kau bukan orang seperti itu. Inilah aku. Kau sama sekali tidak mengenalku. Kenapa aku harus ikut bermain denganmu? Bukankah hanya demi uang? Bukankah kau bilang Ningxi suka pamer? Aku sama seperti dia. Sama-sama cinta uang. Sekarang kau tahu siapa diriku yang sebenarnya. Baik, uang. Kau mau uang? Baik, aku berikan. Ini uang lembur dan tunjanganmu. Selamat jalan, datang lagi lain kali.
Kurasa dia sengaja. Kalau kau sudah tahu dia sengaja, ya jangan dilepas. Aku tidak mengerti, apa yang tiba-tiba mengubah pikirannya. Terkadang hanya dengan menjaga jarak, baru bisa melihat lebih jelas. Banyak orang yang sedang jatuh cinta akan berkata dengan sombong, "Aku tidak akan mencintai orang lain seperti mencintaimu." Padahal setelah putus, mereka bisa mencintai orang lain seperti mencintainya. Tapi, mereka tidak akan pernah lagi takut kehilangan siapapun seperti kehilangan satu sama lain. Selamat tinggal, Tuan Pohon. Kakak lu 11 kenapa sih? Minggu lalu masih janji Rabu nyanyi bareng, iya kan? Dia bahkan kasih aku gulungan selotip favoritnya. Dia pergi, aku jadi agak sedih. Bos Zhao, siang ini kita mau makan siang kerja dengan manajer Chen Ziguang dari grup Songtai. Ini klien pertama yang kita temui. Pesan makanan Tionghoa atau Barat? Pesan yang sederhana saja, aku sore masih ada rapat. Kalau gitu aku pesan di restoran Tionghoa seberang perusahaan kita. Dan tiket pesawat Anda hari Kamis sudah aku pesan. Pekerjaan Ningxia juga sudah terkoneksi. Mulai hari ini tidak masuk kerja, kalau tidak ada halangan. Minggu ini semua prosedur akan selesai. Buang. Apa? Buang semua barang-barang ini. Bos Zhao, bubuk kopinya sudah. Aku taruh sesuai takaran favorit Anda. Tuang air panas sampai garis ini saja. Ini takaran yang paling Anda suka. File perusahaan sudah aku kategorikan. Merah untuk kasus darurat, kuning untuk yang perlu rapat. Hijau untuk ide kreatif bagus, tapi Anda akan bilang aku bodoh. Seperti yang kamu inginkan. Aku mengundurkan diri dan pergi, jalanku sendiri. Identitasku juga kuberikan padamu. Aku akan jauhi Zhao dan Kiao. Tapi harap kamu bisa mencintainya dengan tulus, sayangi dia baik-baik.
Halo, boleh aku lihat? Relawan bantuan anak yatim Afrika. Bisa daftar. Bisa, di depan ada stand sementara rumah relawan. Ayo, aku antar kamu ke sana. Oke, terima kasih. Akhirnya kamu buka pintu. Kamu sudah telat bayar sewa sebulan, uang jaminan habis. Kasih waktu lagi, aku. Aku baru di PHK, bulan depan pasti bayar. PHK? Aku juga di PHK, jangan pura-pura kasihan. Beresin barang dan cepat pergi. Jangan begitu. Aku tinggal di sini 3-4 tahun, maklumin dong. Kamu siapa? Aku pemilik rumah di sini. Bukan, aku telepon berkali-kali kenapa tidak diangkat. Kenapa kamu menghindariku? Datang lagi yang nagih, aku kasih tahu. Dia sudah hutang sewa sebulan padaku. Aku sudah datang beberapa kali. Setiap kali dia selalu bersikap seperti ini, menghindar dan tidak mau bertemu. Hari ini aku baru bisa menemukannya setelah memutus aliran air dan listrik. Berdasarkan apa kau memutus air dan listrik? Berapa hutangnya? Aku yang bayar. Maaf, sudah terlambat. Rumah ini sudah aku sewakan. Besok penyewa baru akan pindah masuk, cepat pergi dari sini. Bagaimana ini? Tidak tahu. Pindah ke tempatku. Ini tidak baik, kan? Apa yang tidak baik? Tidur di jalanan? Kumpulkan barang-barangmu. Kalau begitu menyakitkan, kenapa masih pergi? Aku sangat sedih melihatmu seperti ini, tahu tidak? Maaf. Tidak perlu minta maaf. Yang kau rugikan adalah dirimu sendiri. Aku bicara terlalu keras. Selamat datang. Mulai hari ini, kamar utamaku jadi milikmu. Terima kasih. Istirahat dulu.
Aku akan buatkan makanan. Mulai sekarang, aku akan menggantikan orang tuamu setiap ulang tahunmu. Akan memberimu seekor monyet kecil. Nona Ning, meskipun pengalaman kerjamu cukup, tapi kami tetap harus memberitahumu dengan menyesal. Kami tidak bisa menerimamu. Maaf. Terima kasih. Nona Ning, tunggu sebentar. Jujur saja, mungkin kau harus berganti profesi. Kurang ada agen perjalanan yang berani mempekerjakanmu. Kenapa? Osku, Zhao, sudah mengeluarkan larangan untuk semua agen perjalanan. Mungkin kau sudah tidak punya tempat di industri ini. Kami juga tidak punya pilihan. Mohon dimengerti. Terima kasih. Bagaimanapun juga, apapun alasannya, mulai sekarang kau harus menjauh darinya. Dan, kau harus melupakan identitasmu sebagai Hong Xiaodo. Janji padaku. Dokter Yang, aku Ning 11. Ada sesuatu yang ingin ku minta tolong. Katakan, apa yang bisa kubantu? Pegang ini. Beberapa hari ini aku tidak bisa menghubungi Deng Qiao. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara bertemu dengannya? Kalau begitu, nanti kamu datang saja ke klinikku. Nanti kamu bisa bertemu dengannya. Baik, terima kasih Dokter Yang. Maaf ya, tidak ada es batu. Kamu menyimpan minuman di kantor? Ada masalah apa? Setiap hari aku harus menghadapi pasien pesimis seperti kamu. Kalian semua menuangkan semua energi negatif. Seperti membuang sampah ke sini. Aku harus mencari cara untuk menghibur diri. Untuk meredakan perasaanku. Berhalusinasi lagi? Sudah minum obat tepat waktu? Merasa tertipu? Merasa terluka? Sao dan Qiao, aku bicara denganmu, dengar tidak? Kenapa jadi seperti anak kecil? Seorang dokter seharusnya bicara seperti ini? Angkat gelas, aku teman baikmu. Turunkan gelas, aku seorang dokter. Baiklah, kalau begitu aku akan bicara secara profesional. Impulsif, gairah, rasa khawatir saat jatuh cinta, IQ 0, dan berbagai reaksi tidak normal lainnya. Disebabkan oleh dopamin dan berbagai hormon dalam tubuh. Yang membuat kita tanpa sadar mengalokasikan sumber daya otak
kepada orang yang kita anggap menimbulkan reaksi tidak normal. Akibatnya, sumber daya otak yang dialokasikan untuk diri kita sendiri sangat sedikit. Ngapain kamu bicara semua ini? Bukannya kamu yang minta aku bicara seperti dokter? Sebenarnya prinsipnya sederhana, cinta di dunia manusia. Hanyalah manifestasi ketidaksiam ben hormon. Semua cinta. Tidak seserius yang kamu bayangkan. Semua keseriusan hanyalah bayanganmu sendiri. Dan Xiao. Tidak apa-apa. Kita semua manusia. Bukankah manusia selalu terlibat dalam hal-hal seperti ini? Siapa yang tidak punya hal yang sulit dilepaskan? Jangan selalu menekannya, saatnya melepaskan, lepaskan saja. Pria sejati tidak mudah menangis. Hanya saja belum sampai saatnya sedih. Dan Xiao. Kenapa kamu di sini? Dokter yang memberitahuku kamu di sini. Kalau tidak keberatan, temani aku jalan sebentar. Baik. Maaf ya, Dan Kiao. Kenapa kamu minta maaf padaku? Xiao. Kamu harus percaya dia tidak sengaja. Jangan menyimpan dendam padanya. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, kamu masih membelanya. Bagaimanapun juga, aku dan dia akan selalu menjadi satu keluarga. Di depan adalah alma materku.